Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nama saya Sayyid Arkam Boften, SPDI. Saya mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang yang akan melaksanakan praktek belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Samarinda, yang hari ini adalah tempat tugas saya di madrasah ini. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini semuanya bermanfaat bagi saya sendiri dan semua orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya kepada anak-anak peserta didik saya dan kepada siapa saja yang melihat atau menonton video ini. Ini akan saya lakukan di kelas 5A, video real proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan metode tim quiz. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Min 2 Samarinda. Sebelum kita mulai, gue mau cek absen dulu ya. Rugaya, Ashifa, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita sekalian, hingga dengannya di hari yang bahagia ini kita kembali berkumpul dalam proses belajar mengajar di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Samarinda. Semoga apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang nantinya apa yang kita dapatkan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam kita sama-sama
Aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk dari pengikut-pengikut beliau yang cinta kepada beliau, sayang kepada beliau, dan kelak kita bisa masuk surga bersama beliau, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pada tema berikutnya yang akan kita pelajari hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau mengingatkan kepada kita terkait dengan materi yang telah lalu, yakni materi tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah yang pernah di minggu-minggu yang telah lalu kita telah mempelajari. Apa itu zakat fitrah, kemudian bagaimana seseorang itu menyalurkan zakat fitrah, kemudian terkait dengan takaran syarat wajibnya yang telah kalian pelajari di minggu-minggu yang telah lalu. Sekarang siapa yang masih ingat kira-kira kapan wajibnya seseorang membayar zakat fitrah, waktu wajibnya? Pada tanggal 1 Syawal, setelah tenggelamnya matahari, berakhirnya bulan Ramadan, di situ masuk waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Terus kapan? Waktu fadilah. Waktu fadilah. Ada waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Sampai kapan? Sebelum pelaksanaan sholat Id. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya, yaitu terkait dengan zakat mal. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, zakat fitrah dan zakat mal yang pernah saya sampaikan bahwa zakat terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal. Mari kita lihat. Apakah kalian pernah melihat atau melakukan kegiatan seperti di video? Kemudian kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan seperti di atas, dan kemudian coba ceritakan pengalaman kamu terkait video yang saya akan tampilkan. Mari kita saksikan. Melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Presiden Joko Widodo membayar zakat penghasilan atau zakat mal sebesar 50 juta rupiah di Istana Negara Senin siang. Di tempat yang sama, Wakil Presiden Yusuf Kala juga ikut membayar zakat mal dengan nilai yang sama, 50 juta rupiah. Dalam membayar zakat bersama ini, selain menghadirkan jajaran Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi juga mengajak 300 pejabat tinggi, termasuk eselon 1 di berbagai kementerian dan lembaga negara, seperti direksi BUMN. Menggandeng salah satu bank pemerintah, pembayaran zakat bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai. Pihak Basnas mengaku total penggunaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS tahun ini ditargetkan mencapai 8 triliun. Saya minta setelah kalian menyaksikan, satu pertama pertanyaannya, tadi kalian nonton berita tentang apa?
Jokowi itu siapa? Presiden Republik Indonesia. Ya Allah, semua kenal. Kemudian kalau Yusuf Kala tadi kenal, mantan wakil presiden kita. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan. Hari ini capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini atau pertemuan yang sekarang ini adalah terkait dengan fikih zakat mal. Peserta didik atau kalian akan dibiasakan untuk melakukan membayar zakat tepat pada waktunya untuk menjalankan perintah agama yang memiliki dimensi sosial dan dapat menimbulkan perilaku peduli kepada sesama. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menunjukkan sikap taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan memahami ketentuan zakat serta mampu menunjukkan kesadaran dan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan zakat. Ini tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kita memahaminya, kita mampu untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya mari kita saksikan materi tentang zakat pada video pembelajaran berikut ini. Tahukah kalian apa itu zakat mal? Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seseorang muslim yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Hukum zakat mal ini wajib bagi orang-orang yang memiliki harta dengan jumlah dan waktu tertentu. Istilah dalam zakat mal ada nisab dan haul. Nisab artinya bahwa harta telah mencapai jumlah tertentu. Maksudnya, harta yang kita miliki telah mencapai jumlah tertentu yang telah ditetapkan sehingga diwajibkan untuk zakat. Kemudian ada haul, yaitu harta yang telah mencapai 1 tahun dimiliki. Jadi harta itu telah dimiliki oleh kita kurang lebih minimal 1 tahun. Jika kita memiliki harta dengan jumlah tertentu dan telah mencapai 1 tahun, maka kita wajib zakat. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati. Harta yang dizakatkan adalah miliknya sendiri. Harta tersebut dapat berkembang. Maksudnya, harta itu bisa. Oke, tadi telah kita saksikan video pembelajaran yang berbicara terkait dengan masalah zakat. Sekarang sedikit Pak Guru akan memberi penjelasan
terkait dengan pengertian zakat secara bahasa nama atau tumbuh. Kemudian ada juga yang mengatakan zakat itu az-ziyadah atau artinya bertambah. Kemudian as-shalah atau perbaikan. Zakat itu sebenarnya ketika kita mengeluarkan zakat, kita telah melaksanakan perintah Allah dan di dalamnya pasti saja ada keberkahan di dalam ketika kita melaksanakan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oke. Kemudian terkait dengan jenis-jenis zakat itu ada dua. Ada yang namanya zakat fitrah yang telah lalu kita pelajari, kemudian ada yang namanya zakat mal atau zakat harta. Apa itu zakat mal? Yakni mengeluarkan dari jenis-jenis harta tertentu yang kita miliki. Jadi tidak mesti semua harta itu ada kewajiban zakatnya, tapi hanya ada beberapa harta yang di situ ada ketentuan zakatnya. Jadi tidak semua. Dengan kadar sesuai ketentuan di dalam syariat dan diberikan nanti kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kemudian dengan kadar-kadar tertentu yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Dasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat atau tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan dan selanjutnya. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Kemudian coba kalian buka pada modul yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, buka halaman 61. Coba kalian baca, di sana ada materi-materi tentang zakat mal. Silahkan. Ya. Buat pertanyaan dua saja. Oke, silahkan. Gimana? Ini dua aja. Oke, Oke. Oke, kita mulai ya. Kita mulai permainan kuis kita pada hari. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silahkan kelompok A duluan. Berikan pertanyaan kepada kelompok B. Berdiri, salah satu berdiri. Perwakilannya. Lemparkan kepada kelompok B. Kalau kelompok B nggak bisa menjawab,
kita lemparkan ke kelompok C. Setiap pertanyaan nilainya 100. Silahkan. Orang dalam perjalanan untuk kebaikan dan sangat membutuhkan bantuan ongkos pada sampai pada tujuannya disebut Ibnu Sabit. Betul. 100. Kelompok B. Pertanyaan kedua. Silahkan. Ayo. Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Kelompok B. Sebutkan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Silakan. Zakat mal mengeluarkan harta, zakat fitrah mengeluarkan uang. Benar. 100 untuk kelompok B. Sekarang cukup ya. Sekarang kelompok B memberikan pertanyaan kepada kelompok C. Silakan. Menunaikan zakat fitrah dilakukan pada waktu tertentu baik ini merupakan waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah. Waktu apa namanya? Waktu yang paling utama di dalam mengeluarkan zakat. Hah? Sebelum sholat Idul Fitri. Benar. Itu namanya waktu apa? Waktu fadilah. Silakan. Pertanyaan kedua. Kelompok C juga 100. Pertanyaan kedua. Silakan. mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya disebabkan harta kekayaannya yang dimiliki disebut zakat. Diulang. Mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya disebabkan harta kekayaan yang dimiliki disebut zakat. Zakat mal. Terus kali 100. Oke, sekarang kelompok C. Berikan pertanyaan pada kelompok A. Kalau bisa dijawab, dilempar ke kelompok B. Silakan. Silakan. Suaranya besar. Kelompok A siap menjawab. Orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, kemudian tapi menghasilkan dia tidak punya pekerjaan tapi menghasilkan dan tidak mencukupi. Mempunyai pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Apa itu? Miskin. Itu miskin. Benar atau salah? Benar. 100. Oh. Ini kayaknya seringan.
Nanti Pak Guru kasih babak perebutan. Silakan. Pertanyaan kedua, cari soal yang kira-kira temanmu nggak bisa jawab. Silakan. Orang yang ditunjuk menjadi panitia dalam pengumpulan dan pembagian zakat disebut apa? Amil. 100. Satu pertanyaan sama semuanya, satu pertanyaan Pak Guru sampaikan. Siapa yang bisa paling cepat babak rebutan? Zakat emas. Zakat emas adalah termasuk jenis zakat mal. Berapa nisab zakat mal? Duluan angkat. 85 gram. Ya, benar, salah. Benar, salah. Oke. Pada dasarnya nisab itu ya, ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Ada yang mengatakan 83 gram itu sudah termasuk nisabnya emas. Ada yang mengatakan seperti di dalam buku kalian itu mengatakan adalah 93,66 gram. Alhasil itu semua adalah perbedaan pendapat ulama di dalam permasalahan zakat. Selanjutnya sebelum saya akhiri, ada tugas yang akan kalian lakukan, yakni mengerjakan tugas LKPD yang telah saya bagikan kepada kalian semuanya. Saya harap tugas ini bisa dikerjakan tepat pada waktunya. Sebelum saya akhiri, apa yang ingin saya sampaikan adalah mari kita sama-sama merefleksi tentang apa yang namanya pembelajaran yang hari ini telah kita pelajari. Yang pertama, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa pembelajaran kita? Zakat mal. Zakat mal itu jenis-jenisnya apa saja? Zakat ternak, emas, perak, pertanian, perdagangan, pertambangan ataupun rikas. Alhamdulillah. Mungkin hari ini cukup pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, ada hal yang penting juga terkait dengan zakat. Pembelajaran bermakna jangan tunda untuk kita membayar zakat. Menunda membayar zakat sama dengan menunda orang lain yang sedang lapar, kemudian kita tunda makannya. Paham? Jadi apa yang harus kita lakukan ketika sudah sampai saat kita mengeluarkan zakat mal, maka kita seharusnya bersegera untuk membayarnya atau mengeluarkan zakatnya.
Dan pastikan benar-benar zakat itu tidak akan selesai kewajiban seseorang atau gugur kewajibannya seseorang sampai benar-benar zakat itu telah sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Paham? Kalau belum sampai atau benar-benar sampai kepada mereka orang-orang yang berhak menerimanya, maka kewajiban zakat belum gugur. Dengannya, pada kesempatan kali ini saya rasa sampai di sini pertemuan kurang. Mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Saya rasa paham. Tugas kalian mengerjakan ilmu. Saya harap dikerjakan tepat pada waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga hari ini pembelajaran kita benar-benar ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.